Apa perbedaan antara malas dan lelah? Kita hidup di zaman di mana persaingan begitu ketat, sehingga meminta diri untuk bekerja keras lebih dari siapapun, dan hal ini membuat seseorang ketika memilih istirahat sebentar saja dari pekerjaan yang dilakukan, sekalipun itu hobi, dia merasa bersalah dan bertanya, "Duh, kenapa aku malas banget ya?" Tapi apakah dalam hal ini kamu benar-benar bisa disebut malas? Atau kamu sebenarnya lelah dan butuh istirahat? Kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita tentang dua hal itu, biar kita tahu tindakan yang tepat untuk memperbaiki kondisi dari tubuh kita. Ibaratnya kalau kamu sakit salah minum obat, bisa berbahaya kan? Begitu juga dengan hal ini. Terdapat ilustrasi untuk membedakannya. Oke, bayangkan ada dua orang. Kita sebut saja Jono dan juga Jeno. Mereka adalah anak kuliahan yang pada saat itu sedang libur. Dan kita lihat apa yang mereka lakukan di hari liburnya ya. Mereka berdua sama-sama tidak belajar, tidak olahraga, ataupun melakukan hobinya di hari tersebut. Dan kesamaan dari kedua orang ini adalah mereka sama-sama main game seharian di hari liburnya. Dan setelah itu, ketika di penghujung hari, mereka sama-sama bertanya, "Duh, aku kok malas gini ya jadi orang?" Di antara keduanya, menurut kamu siapa yang sebenarnya malas? Stop, tunggu dulu. Kita lihat aktivitas yang mereka lakukan di hari lain ya. Jono di hari yang lain, di luar hari liburnya tadi, dia tidak pernah belajar, jarang banget olahraga, tidak tahu tujuan hidup atau hobinya, dan kebiasaan dia nge-game, internetan yang gak jelas begitu aja terus. Lalu dia tanya, "Kok aku malas banget ya?" Yes, you are. Jono adalah definisi malas yang sebenarnya. Sedangkan Jeno, di hari normal, dia rajin belajar, olahraga dengan teratur, memiliki tujuan hidup dan melakukan hobinya. Ketika di penghujung hari setelah dia main game di free time-nya itu, dia bilang, "Duh, aku kok malas banget sih jadi orang." Nah, Jeno ini merupakan definisi dari lelah. Dia merasa bersalah karena di hari normal dia produktif, maka ketika dia istirahat dia merasa aku seharusnya produktif, tidak seperti ini. Secara umum, rasa malas dan lelah terlihat sama. Terkadang kita begitu cepat menyimpulkan apakah seseorang malas atau lelah, tanpa mengetahui aktivitas dia di hari-hari lainnya. Kita semua memiliki hari di mana pada saat itu kita merasa tidak maksimal, dan itu adalah tanda bahwa kita perlu istirahat sebagai gantinya. Kita perlu istirahat teratur di tengah-tengah hari produktif untuk bisa memberikan kinerja yang maksimal. Namun memilih untuk beristirahat dibandingkan terus kerja itu hal yang tidak mudah dan menimbulkan rasa bersalah. Kalau kita ngejudge orang segampang itu, kita bilang dia pemalas ketika dia sedang melakukan hal yang kurang produktif menurut kita, sama halnya semudah itu kita bilang diri kita pemalas. Kita tidak bisa ngejudge seperti itu aja hanya dengan mengetahui sekilas aktivitas yang dia lakukan pada saat itu. Kita perlu melakukan perbandingan antara aktivitas dia sehari-hari normal sebelumnya dengan aktivitas yang kita lihat pada saat ini. Seperti ilustrasi tadi, teman-teman sudah cukup jelaskan untuk menggambarkan dan membedakan mana yang disebut lelah dan mana yang disebut malas. Mana yang harus tetap melakukan aktivitas dan memaksa diri, atau mana yang perlu istirahat dari hektiknya aktivitas yang dia lakukan pada saat itu. Nah, teman-teman, kesalahannya biasanya orang suka kebalik-balik nih. Orang yang pemalas merasa dirinya butuh istirahat terus-terusan, sehingga yang dia lakukan hanyalah rebahan dan sebagainya, sehingga tidak ada perubahan dalam dirinya. Dan sebanyak apapun dia istirahat, dia akan tetap merasa lelah, padahal itu bukan lelah tapi rasa malasnya sebenarnya. Keterbalikannya, orang yang biasa produktif di hari normalnya, ketika dia punya free time, kemudian menggunakan waktu free time-nya tadi untuk main game misalnya. Di penghujung hari dia akan merasa bersalah karena tidak produktif di hari itu. Kenapa? Karena sebelumnya dia produktif, jadi dia merasa seharusnya aku produktif pada saat ini. Alhasil yang dia lakukan yang seharusnya istirahat karena itu lelah bukan malas, malah terus-terusan melanjutkan pekerjaan sehingga dia burn out, dan burn out-nya ini mengakibatkan penurunan kualitas kinerja yang dia bisa berikan dibandingkan sebelumnya. Nah, itu kesalahannya teman-teman. Yang malas dan sebenarnya malas malah terus istirahat terus-terusan sehingga tidak ada perubahan karena merasa lelah, padahal itu bukan lelah. Tapi orang yang produktif ketika dia seharusnya butuh istirahat karena lelah, dia malah terus kerja sehingga mengalami penurunan kualitas kinerja akibat lelah yang dirasakan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang tanyakan kepada diri kamu, apakah yang kamu rasakan saat ini itu malas ataupun lelah?
Apakah kamu harus memaksakan diri dan mengambil tindakan untuk beraktivitas lebih produktif atau meminta dirimu untuk istirahat karena kamu sedang mengalami tanda-tanda kelelahan? Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, like dan juga subscribe, serta bagikan ke teman-teman kamu biar berkah karena bagi ilmu. Thanks for watching, see you in the next video.